Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan ya. Baiklah, pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Hari asal Binjai. Berapa persen yang bisa diambil oleh pengumpul donasi dalam donasi untuk pembangunan masjid? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Tentang pertanyaan barusan, berapa persen yang boleh diambil oleh petugas atau panitia yang mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid, gitu kan. Nah, panitia atau yang bertugas itu ya kalau dia tidak meniatkan bertabaruk dengan tenaganya, begitu kan, tapi dia boleh berfungsi sebagai ajir, artinya orang yang diberi uang jasa, talohra uang lelah lah, begitu ya. Atau jangan menyebut uang rokok karena kan rokok ini masalah ya, uang lelah, uang keringat, uang sabun, nah boleh lah, begitu kan. Nah, yang dikumpulkan itu kan dana publik, dana umat. Nah, ini sama saja dengan amil zakat atau ya pengelola dana umat yang lainnya seperti wali yatim, ya kan. Wali yatim, amil zakat, kemudian panitia untuk dana sosial, pengumpulan dana sosial, ya. Ada ayat yang relevan di sini. Waman kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, kalau orang itu orang ya cukup kaya, ya falyasta'bib, dianjurkan dia itu tidak mengambil. Ya sudahlah, bersyukur dengan kelebihannya. Dia ada kesempatan untuk beramal di situ kan. Jadi beramallah dengan tenaga dan waktunya. Itu di surat An-Nisa ayat 6. Tetapi tidak semua orang itu ghaniyan. Wa man kana faqiron falyakul bil ma'ruf. Kalau orang itu butuh, ya hari-harinya juga serabutan kan, begitu ya, dia butuh untuk biaya hidup keluarganya. Falyakul bil ma'ruf. Boleh dia mengambil dengan standar yang wajar. Wajar di sini kalau tidak ada ketentuan hukum, ya tidak ada, tentu saja di Al-Quran berapa, di dalam hadis berapa, fatwa ulama juga tidak, itu diihalah ke uruf al-jari, yaitu kebiasaan umum yang berlaku, standar umum yang berlaku. Ini wajarnya berapa kan, begitu. Tentu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Mungkin kalau di kota beda dengan di kampung kan, seperti itu. Jadi ya itulah uruf yang berlaku. Ukurannya uruf. Ya boleh, tentu saja tokoh di situ tanya-tanya, ini kira-kira berapa ya dikasih untuk uang sabunnya. Ya sekian, itu kan pendapat yang standar dan wajar. Itulah gitu kan. Jadi secara kuantitatif tidak ada pembatasan, tapi pembatasannya adalah tadi dikembalikan ke standar uruf yang berlaku. Ya. Wallah. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya dari Ibu Napisah asal Jakarta. Bagaimana mengetahui seseorang itu diguna-guna sementara yang diguna-guna sudah keburu wafat?
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita tidak tahu seseorang itu wafat itu karena guna-guna, ya, atau karena penyakit. Ya, yang pasti itu ajal. Ajal, ya, kan? Iya. Yang pasti itu ajal. Sampai ajalnya. Tapi pengantarnya itu bisa saja sakit, bisa saja apa. Nah, di sini kita pilih yang aman. Ya. Kalau kita masuk ke praduga zon, ya guna-guna ini kan masuknya ke innadzonna ismun, ba'dadzonni ismun. Sebagian praduga itu kalau meleset, kena itu kita yang dosa. Apalagi menuduh ya si A ini korban guna-guna. Pasti ada yang dituduhnya siapa, ya kan? Akan lebih aman ya tidak melempar ya tuduhan itu secara serampangan begitu. Ya sudah, namanya sudah takdir. Toh kalaupun diguna-guna, kalau belum ajalnya di jam D dan hari H, ya belum akan wafat, kan begitu. Ya, itu yang pasti begitu. Jadi kita doakan yang sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, kan begitu, diampuni dosa dan diterima amal ibadah, dilapangkan di alam kuburnya, kan begitu. Kirim Al-Fatihah, itu lebih aman. Lebih aman. Aman bagi yang meninggal, aman juga yang bagi yang lain-lain, tidak ada yang diduga-duga, kan. Ya begitu. Soalnya kalau melempar begitu kan itu panjang ceritanya. Tentu, iya. Bisa jadi kan hubungan antar keluarga almarhum yang ditinggal itu jadi kan ada baik. Luka. Ya ini kan jadi nggak bagus begitu kan, jadi memperkeruh ya ilaqoh, hubungan yang baik antar sesama muslim. Nah itu sebaiknya tidak melempar itu, ya sudah, itu kita doakan saja ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rudi asal Kediri. Ya, izin bertanya, saya akhir-akhir ini terkena was-was dan kemarin saya itu melewati rumah tetangga yang memelihara anjing, dan di depan rumah tetangga saya tersebut ada genangan air dan menciprati sarung saya. Apakah seluruh badan saya termasuk najis? Ya itu lagi-lagi mengelola zon, ya, ini kan praduga ini ya jangan berlebihan. Ya wajar-wajar saja. Zon itu ya perlu didukung oleh indikasi-indikasi. Tadi genangan air itu apa betul dilewati anjing. Nah, itu kan zon juga. Kalau kelihatan anjingnya lewat situ baru itu kan. Kalau tidak ya nggak perlu, jangan-jangan ya ini dilewati. Nah itu nggak usah. Jadi yang ya mutayakon saja kelihatan ya itu. Ya. Sebab zon itu akan mengganggu juga kan pikiran dan perasaan kita, akhirnya jadi was-wasah. Nah itu kan was-wasah itu kan jelas kesananya bisa stres dan lain-lain, mengganggu ya kan. Nggak perlu berpraduga itu saja. Lihat apa tadi? Oh tidak ada. Oh tadi ada lewat. Yang lewat apa? Kucing ya. Udah berarti kucing ya kan. Ya anjing lewat ya sudah. Lalu terlihat, ya status air yang kena kulit anjing juga kan ya tidak disepakati tentang najisnya. Kan. Yang disepakati najisnya itu kan air liur. Yaitu jilatan, bekas jilatan anjing. Berdasarkan hadis idza walagha ya fihil kalb fi ina ihadikum. Nah kan kalau bejana seseorang itu dijilat. Nah, dijilat termasuk juga air liur ya kan. Nah, maka pembersihannya adalah dengan 7 kali kan begitu. Berarti selain air liur kan ya tidak dikait-kaitkan. Itu pendapat ulama yang lebih kuat ya kan. Jadi tidak mentakmim. Yo kalau air liurnya najis, yang lain juga najis. Enggak begitu. Ribet. Ya kan. Bahkan ada ulama ya kan yang ya tidak itu ya tidak najis kan begitu, ada ya kan. Ya kita jangan kaget juga. Taruhlah jumhur ulama itu hati-hati, termasuk mazhab Syafi'i, ya, tapi ya nasnya kan idza walagha, bulugh ya, menjilat. Gitu. Sehingga kalau menjilat berarti kan tadi soal kena genangan air itu kan agak jauh ya kan, berarti praduganya bisa dikesampingkan.
Terus ya akibat dari praduga itu kecipratan juga kan menjadi ya bisa dikesampingkan. Oh, kecapitan ya ini genangan air saja, atau genangan air itu genangan air hujan atau apa ya tidak najis kan statusnya. Jadi ya pilih yang sesuai dengan ibahah asliyah. Itu ada kaidah ya. Ibahah atau baroah asliyah. Baroah itu adalah terbebas dari beban hukum ya. Seperti najis, haram itu kan beban hukum. Ya, pada dasarnya segala sesuatu itu kan ibahah, boleh begitu kan. Kecuali kalau nyata-nyata terbukti ya ada yang bisa merubah status hukum, seperti oh betul-betul kelihatan tuh dijilat anjing ya sudah kan begitu, itu berarti berubah statusnya. Tapi kalau baru zon itu tetap pada status hukum asal ya. Ada juga kaidah al-istishab. Al-istishab itu melanjutkan, mempertahankan hukum asal. Hukum asalnya kan memang suci. Begitu kan. Tidak ada jilatan, tidak ada. Ya sudah. Sampai ada indikasi kuat bahwa ada perubahan begitu kan itu. Jadi itu ya pendapat yang mu'tamad ya, kuat di dalam fikih itu. Jadi kita kembali kepada al-istishab ya, itu kan meneruskan hukum asal, dan itu adalah dianut di dalam madhab Syafi'i. Itu istishab, itu kaidah istishab. Asalnya ini bagaimana ya, kayak tadi udah wudu kan, udah di jalan ini jangan-jangan ya pas lemperan atau apa, jangan-jangan ya kan. Tapi yang yakinnya gimana? Udah wudu ya sudah dilanjutkan saja. Itu al-istishab ini. Itu menolong juga apa, stabilitas apa pikiran kita gitu ya. Wallah. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya datang dari Bapak Kamal. Ya. Seorang pemuda meninggal, kemudian masih memiliki uang yang ada di rekening. Ya. Siapakah ahli waris yang paling berhak? Apakah ayahnya, ibunya, atau saudaranya? Ya, siapapun yang meninggal, lalu dia meninggalkan dua hal. Ya. Pertama, meninggalkan ahli waris, karib kerabat, itu pasti lah ya kan. Lalu apakah dia juga ada meninggalkan harta, apakah dalam tabungan atau harta yang ada begitu berupa tanah atau barang atau apapun begitu kan. Nah itu dipastikan. Ya tentu kalau perlu dengan berdasarkan saksi ya, atau bukti-bukti dokumen misalnya kan begitu. Karena persoalan ya pengakuan harta ini kan rentan terhadap klaim pihak lain. Oh bukan, itu sudah itu kan. Oleh karenanya perlu konfirmasi dengan dokumen. Oh ini ya kan, konfirmasi dengan saksi. Betul, kami saksinya 2 orang bahwa dia itu, kalau saksi sudah meninggal gampang ya kan, karena semua juga mendengar atau ya menyaksikan. Tapi saksi tentang kepemilikan harta, nah ini kan tidak mudah juga. Nah jadi itu harus dilakukan. Dia meninggal udah pasti itu ya fix lah kan, sahih, bukan hoax kan, kan begitu. Yang kedua, ahli warisnya juga gampang ya kan, karena kan karib kerabat di kampung itu kan berdekatan masih ada ya kan, dan saling mengenal. Si fulan itu bapaknya masih ada, ibunya masih ada atau sudah tidak ada, itu juga gampang ya kan. Lalu apakah punya anak? Oh belum nikah dia. Lalu punya saudara, adik, kakak, gampang juga kan. Jadi dicatat saja. Maka yang termasuk ahli waris itu pertama adalah al-furu. Al-furu itu adalah anak laki-laki atau perempuan. Ya kan. Ini kan tidak ada karena pemuda dia masih belum ada. Berarti kan al-usul ke atas. Bapak, ibu. Kalau sudah tidak ada, ke atas lagi. Mungkin saja bapaknya sudah tidak ada tapi kakeknya masih ada, bisa saja. Ya terus ya kan sampai habis ke atas. Alhamdulillah ini kan kelihatannya masih ada tuh bapak ibunya. Ya tinggal tinggal lagi hartanya ada. Nah, tinggal
pola penghitungan. Ya, kalau ibu bapak, ya kan, ibu, kalau ada anak, kan ada anak, ada saudara, begitu kan, ya 1/6, ya kalau bapak kan, ya bisa 1/3, kalau barengan begitu. Itu saudara kan yang ada itu ya. Ada Saudara itu kan setengah, ya kan setengah, lalu sisanya adalah ibu dan bapak ya 1/6, kan begitu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang berikutnya datang dari Bapak Teguh Adam asal Aceh. Ya. Bagaimana pembagian warisan masing-masing untuk istri dengan 3 anak perempuan? Istri, warisan untuk istri. Jadi yang meninggal itu suaminya. Suaminya. Nah, si A, itu lelaki meninggal. Nah, meninggalkan istri dan 3 anak ketika perempuan. Wafat itu masih ada seseorang, yaitu istrinya. Kan. Jadi istri ditinggal wafat. Nah, ketika hari H wafat itu ada anak. Kan? Nah, itu jadi patokannya ya hari H itu. Tulis ketika hari H wafat, jam D wafat. Nah, siapa yang ditinggalkan? Catat. Sehingga tidak ngaku-ngaku kan. Oh, saya ahli warisnya. Nanti dulu ahli waris itu kan ada rumusnya, dan itu ketetapan Allah. Seseorang itu anak, tidak mungkin dia ngaku sebagai incu kan, nggak mungkin ya kan. Jadi nasab itu kan sudah Allah yang tetapkan. Iya kan. Nah, itu supaya semua tahu, oh ahli warisnya si fulan. Kalau ini ibu dan apa tadi? Ibu dan 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Nah, istri dan 3 anak perempuan berarti. Oh iya, istri. Istri. Iya. Nah, ke bawah dulu, yaitu ke anak. 3 anak perempuan. 3 anak perempuan itu kan kalau satu anak perempuan itu adalah setengah, kalau 2 menjadi 1/4 kan, kayak begitu ya. Oh, nah kan ada hitung-hitungannya. Lalu sisanya baru ya kan ibu itu ke 1/6 artinya. Kalau istri ke 1/8. Ya kan 1/4. 1/8 ada 1/8. anak. Nah, jadi 1/8 istri ya, sisanya ya jelas untuk anak itu kan, bersyarikat ya, barang-barang dibagi kan begitu, insya Allah.